Baik, terima kasih Glenda dan selamat siang sahabat Mirai Aset. Sebelum nanti kita belajar tentang ilmu scalpingnya Pak Ilham, jadi saya akan bahas dulu sedikit tentang fundamental, khususnya adalah tentang research report. Jadi menyambung materi-materi kita yang minggu lalu, di mana untuk pekan ini kita akan bahas satu sektor, di mana untuk report yang saya pilih ini adalah report sektoral, jadi industry analysis khususnya adalah industri media. Report ini rilis di awal minggu ini di 14 Februari. Jadi kita cek di sini ya, sahabat Mirai Aset. Report ini ditulis oleh salah satu research analis kami, yaitu Ibu Christine Natasha. Nanti sahabat Mirai Aset bisa langsung baca untuk report lengkapnya. Namun untuk penjelasan sedikit mengenai report ini, kurang lebih itu isinya adalah sektor media yang di-cover oleh Bu Christine. Di mana di sektor media ini ada cukup banyak perusahaan, tapi yang di-cover di sini ada 2 perusahaan khususnya, yaitu SCMA dan juga MNCN. Nah, ada cerita mengenai audience share. Jadi, sahabat Mirai Asset, kalau di sektor media itu salah satu yang mempengaruhi pergerakan atau mempengaruhi kinerja perseroan itu adalah audience share-nya perseroan, karena ini nanti akan menentukan rating card-nya perseroan nih. Jadi ketika perusahaan ini misalnya ingin memberikan atau misalnya ada satu perusahaan yang ingin memasang iklan, nah rate card-nya itu salah satunya ditentukan itu oleh audience share. Di bulan Januari ini kalau kita lihat untuk SCMA sendiri itu audience share-nya, jadi audience share itu adalah kita bisa bilang adalah jumlah penonton. Jadi gampangnya itu adalah jumlah penonton. Nah, audience share-nya untuk SCMA di bulan Januari ini meningkat 2,3% dibandingkan dengan Desember. Jadi 29,6%. Nah, mengapa meningkat? Karena ada dua channel televisinya di SCMA yang SCMA pegang, yaitu SCTV dan juga Indosiar, yang masing-masing audience share-nya meningkat. SCTV itu audience share-nya naik 0,4%. Kemudian untuk Indosiar sendiri itu naik sampai 3% di bulan Januari, karena ada dua sinetron di prime time itu yang cukup menyita perhatian nih, yaitu judulnya Dewi Rindu dan juga Buku Harian Seorang Istri. Mungkin sahabat Mirasan ada yang udah nonton gitu ya. Nah, kalau SCMA audience share-nya naik 2,3% di bulan Januari, sebaliknya untuk MNCN sendiri justru turun 2,3% nih di bulan Januari untuk audience share-nya. Kenapa? Karena memang ada penurunan di sana gitu ya, khususnya untuk RCTI. Nah, sementara itu kita tahu bahwa namun walaupun turun, MNCN ini masih tetap memegang untuk audience share terbesar di Indonesia. MNCN itu ada 3 untuk channel TV-nya, yaitu RCTI yang paling besar, kemudian Global GTV dan juga MNC TV. Nah, secara keseluruhan memang ada penurunan, namun MNCN sendiri, khususnya RCTI, di bulan Februari ini baru saja mengumumkan bahwa mereka akan menayangkan salah satu serial yang sangat heboh kemarin, yaitu yang judulnya Layangan Putus, yang mulai ditayangkan di 9 Februari 2022. Jadi memang perkiraannya dengan ditayangkannya serial ini, audience share RCTI sendiri itu akan kembali menjadi yang tertinggi di bulan Februari. Kemudian kalau kita lihat secara sektoral nih, secara sektoral ada tantangan dan juga ada peluang untuk sektor ini. Tapi secara rating itu adalah netral. Kita masih maintain netral untuk sektor ini, di mana saham MNCN itu menjadi salah satu menjadi pilihan yang utama. Jadi kenapa? Karena di sektor ini kalau kita lihat tantangannya dulu ya, karena ada kenaikan harga CPO. Nah, kenaikan harga CPO itu umumnya itu akan mempengaruhi belanja iklan dari perusahaan-perusahaan FMCG. Kita tahu bahwa pengiklan yang terbesar, apalagi untuk media yang sifatnya free to air seperti MNCN dan juga SCMA, itu adalah dari FMCG. Jadi itu bisa mempengaruhi yang akan menurunkan belanja iklan mereka. Seperti itu. Kemudian selain itu juga ada peningkatan nih dari sisi kompetisi sendiri, karena saat ini bukan cuma media free to air aja, tapi media digital itu juga mulai meningkat untuk pemasangan iklannya. Jadi iklannya mulai beralih sebagian ke media digital. Nah, kemudian
Untuk peluangnya sendiri itu untuk sektor media ini dengan adanya vaksinasi itu tentunya nanti akan mempengaruhi atau memperbaiki kondisi ekonomi dan juga daya beli masyarakat yang akhirnya itu nanti akan meningkatkan belanja iklan secara perlahan-lahan gitu ya, meningkat khususnya diperkirakan itu adalah di semester 2 tahun ini. Kemudian untuk perusahaan media sendiri saat ini kalau sahabat Mirai Asset lihat itu mulai banyak sekali yang berfokus atau mulai gencar nih berfokus ke digital content dengan masing-masing itu mulai berusaha untuk meningkatkan audiens di over the top market. Nah, over the top market itu kalau sahabat Mirai Asset belum tahu itu adalah layanan streaming yang langsung menyasar ke konsumen atau penonton itu via internet. Jadi kalau misalnya sahabat Miraset punya Netflix, nah contohnya seperti Netflix, YouTube, kemudian juga kalau SCMA itu dia punya video.com atau misalnya RCTI atau MNCN dalam hal ini itu punya RCTI Plus, nah itu adalah OTT-nya mereka gitu. Jadi mereka mulai aktif, mulai banyak sekali spend ke sana gitu ya untuk meningkatkan market share juga di khususnya di OTT market. Kemudian untuk free to air sendiri itu sebenarnya masih akan tetap jadi pilihan. Free to air TV itu masih akan tetap jadi pilihan karena memang secara jumlah penonton itu masih ada di free to air. Kemudian untuk pilihan sahamnya itu ada dua, yaitu ada MNCN dan juga ada SCMA. Mungkin saya langsung ke bawah. Jadi untuk target price-nya, di mana untuk SCMA sendiri itu targetnya adalah 450, sahabat Mirai Aset. Ini berdasarkan report yang belum diubah ya dari pertengahan November tahun lalu. Targetnya 450. Kemudian untuk harga saat ini itu adalah SCMA 254 yang artinya ada potensi kenaikan lebih dari 70%. Ingat bahwa rating ini atau target price ini itu adalah untuk setahun ke depan. Dan untuk laba bersih sendiri untuk SCMA itu ditargetkan tahun ini akan naik 4,5%. Sedangkan untuk MNCN itu targetnya adalah 1.500 harganya, harga kemarin itu adalah 935. Jadi ada potensi sekitar 60% untuk potensial up-nya, dan untuk labanya sendiri proyeksinya di tahun ini MNCN itu kenaikan labanya adalah 10,6%. Demikian dari saya dan kita langsung masuk ke materinya Pak Ilham.